Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar. Hadir kembali Ibu Mariana Ulfah untuk menemani kalian belajar. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu semangat untuk belajar. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, bab 5, Puisi Rakyat. Kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Buku yang kita gunakan masih buku yang sama, yaitu buku Siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 edisi revisi 2017. Pada pertemuan kita yang kedua kali ini, kalian bisa membuka buku kalian pada halaman 174. Sebelum kita memasuki pelajaran lebih lanjut lagi, Ibu ingin bertanya tentang pelajaran yang telah lalu. Ibu harap kalian masih ingat pelajaran di pertemuan kita yang pertama. Apa perbedaan dan persamaan pantun, gurindam, dan syair? Ibu harap kalian masih ingat ya. Baik, bersama-sama kita ingat kembali pelajaran kita yang lalu. Perbedaan pantun, syair, dan gurindam adalah yang pertama, pantun itu terdiri dari 4 baris, memiliki 8-12 suku kata, bersajak ABAB. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, kemudian baris 3 dan 4 merupakan isi. Kemudian gurindam terdiri dari 2 baris, memiliki 10-14 suku kata, bersajak AA. Kemudian baris 1 merupakan soal atau masalah, baris 2 merupakan isi atau jawaban dari soal atau masalah yang diungkapkan di baris pertama. Kemudian untuk syair terdiri dari 4 baris, memiliki suku kata 8-14 suku kata, bersajak AAAA, dan semua baris syair merupakan isi. Bagaimana? Tentu masih ingat ya pelajaran kita yang telah lalu. Baik, berikutnya persamaan pantun, gurindam, dan syair. Ketiganya merupakan puisi lama, kemudian berfungsi sebagai nasihat, lalu memiliki bait, kemudian memiliki rima atau sajak. Kandungan isinya mempunyai nilai moral dan agama. Ya, Ibu harap sekali lagi kalian tetap mengingat pelajaran-pelajaran yang telah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan 2 hari ini. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan isi pantun. Kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi gurindam. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan isi syair. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Diharapkan nanti setelah pembahasan materi hari ini, kalian bisa menyimpulkan isi pantun, gurindam, dan juga syair. Baik, kita lanjut. Menyimpulkan pantun, gurindam, dan syair. Bagaimana caranya? Coba diperhatikan satu persatu pembahasan yang akan Ibu berikan. Yang pertama, cara menyimpulkan pantun. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, mendaftar kata-kata sulit yang terdapat di dalam pantun, kemudian mencari makna kata-kata sulit tersebut. Yang kedua, pahami makna kata baris ketiga dan keempat,
Mengapa? Karena pada baris 3 dan 4 ini merupakan isi pantun. Setelah itu yang ketiga, barulah kita akan menyimpulkan isi pantun. Jadi itu 3 hal yang harus kalian lakukan untuk menyimpulkan pantun. Bagaimana dengan gurindam? Ya, sama halnya dengan pantun ya. Yang pertama yaitu kalian harus mendaftar kata-kata sulit yang terdapat dalam gurindam. Kemudian memahami semua baris gurindam. Mengapa? Karena semua baris gurindam itu merupakan isi. Setelah itu, yang ketiga, baru kalian menyimpulkan isi gurindam. Kita lanjut menyimpulkan syair. Tidak jauh berbeda dengan cara pantun dan gurindam. Yang pertama yaitu harus mendaftar kata-kata sulit yang terdapat di dalam syair dan memahami setiap baris syair yang memiliki 4 baris. Mengapa? Karena semua baris dalam syair merupakan isi. Setelah itu dilanjut dengan bagian berikutnya yaitu menyimpulkan isi syair. Ibu harap sampai di sini dengan penjelasan Ibu kalian bisa paham. Sekarang kita berlatih bersama-sama ya. Perhatikan contoh-contoh menyimpulkan pantun, syair, dan gurindam berikut ini. Yang pertama, perhatikan ada contoh pantun. Pantun 1. Ibu pergi membeli baju dibungkus lalu dibayar. Janganlah engkau kepala batu, nasihat ibu harus didengar. Kata sulit yang terdapat dalam pantun tersebut yang kita temukan yaitu adalah kepala batu yang bermakna keras kepala. Jadi diperhatikan baris 3 dan 4 sehingga kita bisa menarik kesimpulan isi pantun tersebut adalah jangan bersikap keras kepala dan kita harus mematuhi nasihat ibu. Bagaimana? Baik, kita lanjut ke pantun yang kedua, yaitu biarlah orang bertanam buluh, mari kita bertanam padi. Biarlah orang bertanam musuh, marilah kita bertanam budi. Nah, kata sulit yang bisa kita temukan yaitu budi yang bermakna kebaikan. Perhatikan baris 3 dan 4 dari pantun tersebut sehingga kita bisa menyimpulkan isi pantun tersebut sebagai berikut. Walaupun orang mencari musuh, tetapi tetaplah kita menanam kebaikan. Ya, itu tadi 2 contoh menyimpulkan isi pantun. Kita lanjut pada materi menyimpulkan gurindam. Perhatikan contoh gurindam 1. Fikir dahulu sebelum berkata, supaya terhindar silang sengketa. Kata sulit yang bisa kita temukan di situ ada kata silang yang bermakna berlawanan, kemudian sengketa yang bermakna perselisihan atau pertengkaran. Perhatikan semua baris dalam gurindam tersebut sehingga kita bisa menyimpulkan makna yaitu sebelum berkata-kata pikirkan baik buruknya. Jangan sampai perkataan kita itu menyinggung perasaan orang lain agar tidak terjadi perselisihan. Bagaimana? Sudah mulai paham? Kita lanjut ke contoh gurindam kedua. Jika Anda suka bermain curang, tentulah lawan menjadi berang. Nah, kata sulit yang kita temukan dalam gurindam tersebut ada kata curang yang berarti culas atau tidak jujur, kemudian berang artinya marah. Sehingga dari gurindam tersebut kita bisa menyimpulkan isi gurindam yaitu perbuatan tidak jujur akan membuat orang tidak suka atau marah. Ibu harap dari contoh menyimpulkan isi gurindam ini kalian bisa memahaminya. Kita lanjut ke contoh menyimpulkan syair. Perhatikan syair yang ibu berikan. Pada zaman dahulu kala tersebutlah sebuah cerita, sebuah negeri yang aman sentosa, dipimpin sang raja nan bijaksana.
Negeri bernama Pasir Luhur, tanahnya luas lagi subur, rakyatnya teratur, hidupnya makmur, rukun raharja, tiada terukur. Raja bernama Dharma Laksana, tampan rupawan, elok parasnya, adil dan jujur, penuh wibawa, gagah perkasa, tiada tandingnya. Nah, kata sulit yang kita temukan di dalam syair tersebut yaitu adalah kata raharja yang bermakna sejahtera. Lalu bagaimana dengan simpulan ketiga bait syair tersebut? Ya, dari contoh syair tersebut kita bisa menarik simpulan. Pada bait pertama yaitu sebuah negeri akan aman dan sentosa jika dipimpin seseorang yang bijaksana. Kemudian simpulan pada bait yang kedua, negeri yang memiliki tanah luas dan subur tentu akan membuat kehidupan rakyatnya menjadi makmur. Lalu simpulan pada bait yang ketiga, pemimpin yang baik tentu bisa bersikap adil, jujur, dan berwibawa. Ya, bagaimana menyimpulkan syair? Ibu harap kalian sudah paham. Nah, tadi sudah kita bahas secara bersama-sama bagaimana cara menyimpulkan isi pantun, gurindam, dan syair, dan juga kita sudah berlatih bersama-sama untuk menyimpulkan isi pantun, gurindam, dan syair. Sekarang kita berlatih. Kita masuk pada LKPD 5.2a. Bacalah pantun yang ada di buku siswa halaman 174. Tugas kalian mencari makna kata sulit pada pantun tersebut. Kemudian uraikanlah dengan bahasamu sendiri isi pantun tersebut. Tulis kembali nasihat dan ajakan yang terdapat dalam pantun tersebut. Kemudian bandingkan isi nilai-nilai atau tindakan baik yang terdapat pada pantun karya nenek moyang dan karya generasi sekarang. Lanjut ke LKPD 5.2b. Bacalah gurindam pada buku peserta didik halaman 175 sampai 176. Tugas kalian mencari makna kata sulit pada gurindam tersebut. Kemudian simpulkan nilai-nilai moral atau nasihat yang terdapat pada gurindam tersebut. Masukkan jawaban kalian dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Lanjut ke LKPD 5.2c. Kalian diminta membaca syair pada buku halaman 177. Tugas kalian mencari makna kata sulit pada syair tersebut, kemudian menyimpulkan nilai-nilai moral atau nasihat yang terdapat pada syair tersebut. Perhatikan tabel, tuliskan jawaban kalian dalam tabel tersebut. Sudah paham untuk tugas-tugasnya ya? Ya, Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Tugas yang terakhir yaitu membuat mind mapping. Nah, tadi kita sudah membahas tentang menyimpulkan puisi rakyat, baik pantun, gurindam, dan syair. Buat mind mapping pelajaran hari ini. Perhatikan contoh mind mapping yang Ibu buat. Kalian bisa berkreasi dengan bentuk-bentuk sesuai imajinasi kalian. Ibu rasa cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian selalu tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga yang akan membahas tentang struktur puisi rakyat. Selalu jaga kesehatan dan keselamatan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar.